Oke, selamat malam buat kita semua. Perkenalkan nama saya Yaldo Saptadian Siregar. Saya dari kelas K321 MNR dengan nomor NIM 11211630. Di sini saya akan mempresentasikan video mengenai tema strategi perencanaan SDM yang dimana video presentasi ini ditujukan untuk keperluan tugas evaluasi akhir semester pada mata kuliah simulasi bisnis. Berikut penjelasannya. Oke, untuk pertama di sini saya akan membahas mengenai strategi perencanaan SDM, yaitu yang pertama ada pengenalan konsep perencanaan SDM dan tujuan jangka pendek dan jangka panjang perencanaan SDM. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan konsep perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia atau SDM merupakan suatu proses strategi yang bertujuan untuk mengelola dan mengembangkan potensi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Konsep ini melibatkan identifikasi kebutuhan SDM, pengembangan keterampilan, penempatan, dan pemeliharaan sumber daya manusia agar sesuai dengan tuntutan lingkungan bisnis. Oke, selanjutnya ada yang kedua, itu tujuan jangka pendek dan jangka panjang perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia atau SDM melibatkan penetapan tujuan jangka pendek dan jangka panjang untuk memastikan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Yang pertama itu tujuan jangka pendek. Yang pertama rekrutmen dan seleksi efektif, di mana ini memastikan keberlanjutan operasional dengan menarik dan memilih karyawan yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan karyawan, di mana menyediakan pelatihan yang relevan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas karyawan dalam waktu yang singkat. Yang ketiga ada penilaian kinerja rutin, di mana perusahaan melakukan evaluasi kinerja reguler untuk memberikan umpan balik dan mendukung pengembangan individu serta pengenalan area perbaikan. Dan yang keempat itu ada manajemen kerja, kinerja dan penghargaan, di mana menerapkan sistem manajemen kinerja yang adil dan memberikan penghargaan sesuai dengan pencapaian tujuan. Selanjutnya ada tujuan jangka panjang. Yang pertama itu ada perencanaan pengembangan karyawan, di mana membangun rencana jangka panjang untuk meningkatkan keterampilan dan kepribadian karyawan guna mendukung pertumbuhan organisasi. Yang kedua ada suksesi dan penggantian, di mana mengidentifikasi dan mengembangkan bakat internal untuk memastikan ketersediaan calon pemimpin yang kompeten untuk mengisi peran kunci di masa depan. Yang ketiga ada keseimbangan tenaga kerja, di mana menyesuaikan jumlah dan jenis karyawan dengan kebutuhan strategis organisasi dalam jangka panjang. Dan yang keempat, pengembangan budaya organisasi, mendorong budaya kerja yang mendukung inovasi, kolaborasi, dan keberlanjutan jangka panjang. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu analisis kebutuhan, di mana sini saya akan membahas mengenai pengumpulan data kebutuhan SDM dan menganalisis tren pasar tenaga kerja. Oke, selanjutnya pengumpulan data kebutuhan SDM. Pengumpulan data kebutuhan SDM merupakan proses penting untuk menentukan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh organisasi. Langkah-langkah ini melibatkan analisis jabatan, wawancara dengan pemantau kepentingan, dan survei karyawan. Dengan menganalisis tugas dan tanggung jawab setiap jabatan, serta mendengarkan masukan dari manajer dan karyawan, organisasi dapat mengidentifikasi keterampilan dan kompetensi yang diperlukan. Survei karyawan dan analisis kinerja memberikan wawasan lebih lanjut terkait kebutuhan pengembangan, pelatihan, dan fasilitas. Perencanaan suksesi dan pemetaan kompetisi membantu mengidentifikasi calon potensial dan kompetensi kunci. Penting juga untuk mempertimbangkan perubahan organisasi, tren industri, dan kemajuan teknologi. Dengan melibatkan tim manajemen, organisasi dapat menyusun strategi pengembangan SDM yang sesuai dan responsif terhadap kebutuhan dinamis organisasi. Informasi yang dikumpulkan membentuk dasar untuk pengambilan keputusan yang efektif terkait rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Selanjutnya ada menganalisis tren pasar tenaga kerja. Menganalisis tren pasar tenaga kerja merupakan langkah penting dalam perencanaan SDM untuk memastikan bahwa organisasi dapat menyesuaikan strategi SDM-nya dengan kebutuhan pasar. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat dianalisis terkait tren pasar tenaga kerja. Yang pertama itu kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Jadi perusahaan mengidentifikasi apakah terdapat kekurangan atau kelebihan tenaga kerja di industri atau sektor tertentu. Pertimbangan ini dampak terhadap rekrutmen, pengembangan, dan referensi karyawan. Yang kedua ada tren demografi, di mana perusahaan mengamati perubahan demografis dalam tenaga kerja seperti pertumbuhan generasi baru atau perubahan struktur umur. Jadi perusahaan ini mempertimbangkan bagaimana perubahan ini mempengaruhi kebutuhan dan preferensi karyawan. Selanjutnya ada keterampilan dan kompetensi, di mana analisis keterampilan dan kompetensi yang paling dicari di pasar tenaga kerja. Jadi perusahaan itu menyesuaikan rencana SDM untuk mencocokkan kebutuhan organisasi dengan tren ini. Selanjutnya ada fleksibilitas kerja, di mana evaluasi tren terkait fleksibel kerja ini seperti bekerja dari jarak jauh
atau model kerja fleksibel. Ya, perusahaan menyesuaikan kebijakan SDM untuk mencerminkan perubahan preferensi karyawan terkait dengan gaya kerja. Selanjutnya ada teknologi dan inovasi, di mana perusahaan mengidentifikasi tren teknologi yang mempengaruhi industri dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kebutuhan keterampilan karyawan. Jadi perusahaan menyesuaikan program pelatihan untuk meningkatkan keahlian yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Selanjutnya itu ada ketidaksetaraan atau diversitas, di mana perusahaan menganalisis tren dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan beragam. Jadi perusahaan menyesuaikan strategi rekrutmen dan pengembangan untuk mendukung kebijakan diversitas. Selanjutnya ada perubahan dalam gaya hidup dan nilai, di mana perusahaan mengamati bagaimana perubahan gaya hidup dan nilai-nilai karyawan mempengaruhi harapan mereka terhadap pekerjaan. Selanjutnya ada tingkat mobilitas pekerja, di mana perusahaan mengevaluasi sejauh mana pekerja cenderung berpindah pekerjaan atau sektor. Jadi melalui analisis tren pasar tenaga kerja, organisasi dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam mengelola SDM dan merancang strategi yang responsif terhadap dinamika pasar. Oke, masuk ke pembahasan ketiga yaitu mengenai perencanaan suksesi, di mana ada poinnya itu pentingnya perencanaan suksesi dan pengembangan rencana suksesi yang efektif. Oke, di sini ada pentingnya perencanaan suksesi, di mana perencanaan suksesi ini menjamin bahwa organisasi memiliki pemimpin yang kompeten dan siap mengambil alih posisi kunci ketika pemimpin saat ini pensiun atau meninggalkan perusahaan. Hal ini mencegah kekosongan kepemimpinan yang dapat mengganggu operasional dan stabilitas organisasi. Oke, selanjutnya ada pengembangan rencana suksesi yang efektif, di mana pengembangan rencana suksesi yang efektif merupakan langkah strategis dalam perencanaan SDM. Jadi ini untuk memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan organisasi. Jadi berikut adalah beberapa langkah kunci dalam merancang rencana suksesi yang efektif. Yang pertama itu ada identifikasi posisi kunci, di mana perusahaan menentukan posisi-posisi kunci yang kritis untuk keberlangsungan operasional dan pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua ada analisis keterampilan dan kompetensi, di mana perusahaan mengevaluasi keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk masing-masing posisi kunci. Selanjutnya ada identifikasi bakat internal yang memiliki potensi untuk mengisi peran tersebut. Selanjutnya ada pengembangan karyawan, di mana fokus pada pengembangan karyawan yang memiliki potensi kepemimpinan, di mana perusahaan memberikan pelatihan, mentoring, dan proyek-proyek khusus untuk mengasah keterampilan mereka. Selanjutnya ada penilaian kinerja berkelanjutan, di mana perusahaan melakukan penilaian kinerja secara berkala untuk menilai kemajuan dan potensi karyawan yang diidentifikasi sebagai calon pemimpin. Selanjutnya ada pemetaan suksesi, di mana perusahaan membuat pemetaan suksesi yang jelas dan terstruktur untuk setiap posisi kunci dan menentukan calon pengganti utama dan cadangan. Selanjutnya ada komunikasi dan keterlibatan karyawan, di mana komunikasi rencana suksesi secara transparan kepada karyawan. Jadi perusahaan mendorong keterlibatan dan aspirasi karyawan terkait pengembangan karir mereka. Selanjutnya ada fleksibilitas rencana, di mana rencana suksesi harus bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perubahan dalam kebutuhan organisasi dan pengembangan karyawan. Selanjutnya juga ada pengukuran kesiapan suksesi, di mana perusahaan menentukan metrik untuk mengukur kesiapan suksesi, termasuk evaluasi kelayakan calon dan rencana pergantian jika diperlukan. Yang selanjutnya ada pelatihan penggantian, di mana perusahaan menyiapkan pelatihan khusus untuk calon pengganti agar mereka dapat dengan lancar mengambil alih peran kunci. Selanjutnya ada yang terakhir itu ada evaluasi dan pembaruan berkala, di mana perusahaan melakukan evaluasi berkala terhadap rencana suksesi dan menyesuaikan dengan perubahan dalam strategi bisnis atau struktur organisasi. Jadi dengan mengintegrasikan langkah-langkah ini, organisasi perusahaan dapat membangun rencana suksesi yang kokoh, mendukung pertumbuhan dan memitigasi risiko kekosongan posisi kunci. Rencana suksesi yang efektif membantu organisasi memastikan adanya kepemimpinan yang stabil dan terampil untuk menghadapi tantangan masa depan. Sekarang masuk ke pembahasan keempat, yaitu pengembangan karyawan. Jadi ada satu poin di sini, yaitu program pengembangan karyawan. Selanjutnya ada program pengembangan karyawan, di mana program pengembangan karyawan adalah elemen kunci dalam perencanaan SDM yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kinerja karyawan. Dengan merancang program yang efektif, organisasi dapat memastikan keberlanjutan dan adaptabilitas tenaga kerja. Oke, selanjutnya kita pembahasan kelima, yaitu manajemen kinerja, di mana yang pertama poinnya itu ada penilaian kinerja karyawan, dan yang kedua itu ada mengelola kinerja untuk mencapai tujuan perusahaan. Oke, selanjutnya ada penilaian kinerja karyawan, di mana penilaian kinerja karyawan adalah elemen krusial dalam perencanaan SDM yang membantu organisasi mengidentifikasi, mengukur, dan meningkatkan kontribusi karyawan terhadap tujuan perusahaan. Jadi berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian kinerja karyawan dalam konteks perencanaan SDM. Yang pertama itu tujuan kinerja. Jadi perusahaan memastikan bahwa tujuan kinerja karyawan terkait erat dengan tujuan strategis organisasi perusahaan. Yang kedua itu kriteria penilaian, di mana perusahaan menentukan kriteria penilaian yang jelas dan terukur berdasarkan tugas, tanggung jawab, dan kompetensi yang relevan
dengan posisi masing-masing karyawan. Selanjutnya itu ada metode penilaian di mana perusahaan memilih metode penilaian yang sesuai seperti self-assessment, penilaian atasan, atau evaluasi dari rekan kerja. Selanjutnya ini ada feedback berkala di mana perusahaan menyediakan feedback berkala kepada karyawan bukan hanya pada saat kerja tahunan. Jadi perusahaan mendukung dialog terbuka dan konstruktif untuk membahas hasil penilaian. Selanjutnya ada identifikasi kebutuhan pengembangan, di mana perusahaan menggunakan hasil penilaian untuk mengidentifikasi kekuatan dan area pengembangan karyawan. Selanjutnya ada keterlibatan karyawan, di mana perusahaan harus melibatkan karyawan dalam proses penilaian untuk menciptakan pemahaman bersama tentang kinerja dan tujuan. Selanjutnya ada hubungan dengan rencana suksesi, di mana perusahaan mengintegrasikan hasil penilaian kinerja dengan perencanaan suksesi, di mana perusahaan mengidentifikasi karyawan yang memiliki potensi untuk mengembang lebih lanjut atau peran kepemimpinan. Selanjutnya ada keadilan dan objektivitas, di mana perusahaan memastikan bahwa penilaian dilakukan secara adil dan objektif. Jadi perusahaan menangani ketidaksetujuan atau konflik dengan transparansi dan keadilan. Selanjutnya ada keterkaitan dengan penggajian dan penghargaan, di mana perusahaan mempertimbangkan hubungan antara penilaian kinerja dan kebijakan penggajian, promosi atau penghargaan karyawan, dan pastikan bahwa pengakuan dan insentif mencerminkan kinerja yang baik. Jadi melalui penilaian kinerja yang efektif, organisasi dapat membuat keputusan informatif terkait rekrutmen, promosi, pengembangan, dan rencana suksesi. Ini juga dapat membantu motivasi karyawan untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan strategis organisasi. Oke, selanjutnya ada mengelola kinerja untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi mengelola kinerja karyawan merupakan aspek integral dalam perencanaan SDM yang mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Jadi dengan fokus pada pengelolaan kinerja yang efektif, perusahaan organisasi dapat meningkatkan produktivitas dan memotivasi karyawan dan meraih keunggulan kompetitif. Oke, selanjutnya pembahasan ke-6 yaitu rekrutmen dan seleksi, di mana yang poin pertama itu ada strategi rekrutmen yang efektif, yang kedua itu ada proses seleksi yang cermat. Oke, yang pertama itu ada strategi rekrutmen yang efektif, di mana strategi rekrutmen yang efektif dalam perencanaan SDM membutuhkan pendekatan holistik untuk menarik, mengidentifikasi dan mempertahankan bakat berkualitas. Selanjutnya juga ada proses seleksi yang cermat, di mana proses seleksi yang cermat dalam perencanaan SDM melibatkan langkah-langkah teliti untuk memastikan bahwa perusahaan organisasi mendapatkan karyawan yang berkualitas. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan ketujuh yaitu teknologi dalam perencanaan SDM. Poinnya itu ada pemanfaatan teknologi untuk perencanaan SDM. Oke, pemanfaatan teknologi untuk perencanaan SDM. Jadi pemanfaatan teknologi untuk perencanaan sumber daya manusia atau SDM dapat memberikan berbagai manfaat untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas pengelolaan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Berikut ini adalah beberapa cara pemanfaatan teknologi untuk perencanaan SDM. Yang pertama itu adalah sistem manajemen sumber daya manusia atau HRMS, di mana implementasi dari HRMS ini dapat membantu dalam mengelola data karyawan, termasuk informasi pribadi, riwayat pekerjaan, dan keterampilan yang dimiliki. Yang kedua ada analisis data dan big data, di mana menggunakan teknologi analisis data dan big data untuk menganalisis tren karyawan, produktivitas, dan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Yang ketiga ada sistem manajemen kinerja, di mana pemanfaatan sistem manajemen kerja yang terintegrasi dapat membantu dalam memantau kinerja karyawan dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta merencanakan pengembangan keterampilan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat itu ada perekrutan berbasis online, di mana menggunakan platform perekrutan online untuk menemukan, menilai, dan merekrut karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kelima ada pelatihan dan pengembangan berbasis online, di mana memberikan pelatihan dan pengembangan karyawan melalui platform online untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Ini memungkinkan karyawan untuk belajar secara mandiri dan sesuai jadwal sambil mendorong manajemen untuk melacak kemajuan. Yang keenam itu ada sistem manajemen hadir, di mana menggunakan sistem manajemen hadir berbasis teknologi untuk memantau kehadiran karyawan, cuti, dan kinerja. Yang ketujuh itu ada sosial media dan jaringan profesional, jadi memanfaatkan platform sosial media dan jaringan profesional untuk memperluas jangkauan perekrutan dan membangun merek perusahaan. Dan terakhir ke-8 ada analisis kepuasan karyawan, di mana menggunakan alat analisis untuk mengukur dan menganalisis tingkat kepuasan karyawan. Jadi pemanfaatan teknologi dalam perencanaan SDM ini tidak hanya meningkatkan efisiensi proses, tapi juga membantu organisasi untuk lebih adaptif dan meresponsif terhadap perubahan lingkungan bisnis dan kebutuhan sumber daya manusia. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir atau pembahasan ke-8, di mana poinnya itu ada kemitraan dengan karyawan, dan ada beberapa pembahasan yaitu membangun hubungan yang kuat antara manajemen dan karyawan. Yang kedua itu komunikasi yang efektif dalam perencanaan SDM, dan terakhir itu melibatkan karyawan dalam proses perencanaan SDM. Oke, jadi yang pertama itu ada membangun hubungan yang kuat antara
manajemen dan karyawan. Jadi komunikasi terbuka, keadilan dan saling menghargai, membangun hubungan yang solid antara manajemen dan karyawan. Jadi mendengarkan permasalahan mereka, respon dengan transparansi, dan memahami kebutuhan individu, aktif melibatkan karyawan dalam keputusan organisasi. Yang kedua itu ada komunikasi yang efektif dalam perencanaan SDM, di mana komunikasi efektif dalam perencanaan SDM melibatkan keterbukaan, transparansi, dan keterlibatan aktif. Manajemen harus jelas dalam menyampaikan tujuan dan kebijakan SDM kepada karyawan. Pertukaran informasi yang terbuka memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang perubahan organisasional. Dan yang ketiga itu yang terakhir melibatkan karyawan dalam proses perencanaan SDM. Jadi melibatkan karyawan dalam perencanaan SDM krusial dengan mendengarkan aspirasi, kebutuhan dan ide mereka, manajemen dapat merinci strategi yang lebih sesuai partisipasi karyawan, menciptakan rasa kepemilikan terhadap proses, meningkatkan keterlibatan dan memperkuat kolaborasi. Oke, mungkin itu saja mengenai presentasi atau penyampaian saya melalui video ini yang bertemakan strategi perencanaan SDM. Jadi untuk kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat malam.